Halo sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel Ngomongin Drama. Kali ini saya akan kembali melanjutkan alur drama Love Like the Galaxy episode 21 sampai dengan 24. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan Sosang yang datang menemui Chojun. Sosang memohon pada Chojun untuk membatalkan pernikahannya dengan Ayao karena Sosang semakin takut jika nantinya Chojun akan menindas Ayao karena barusan Chojun mengeksekusi Pangeran Xiao di depan mata Sosang. Kemudian Chojun membuka kotak yang berisi kepala Pangeran Xiao dan bertanya pada Sosang, "Apakah aku terlihat sangat bahagia?" Chojun juga mengatakan, "Jika bisa menukar Ayao dan menghidupkan kembali keluargaku, mungkin aku akan melepaskan Ayao." Tapi ini adalah pesan terakhir oleh ayahnya Chojun untuk menikah dengan Ayao. Ling Pui datang dan meminta Chojun untuk tidak menakuti Sosang lagi. Chojun terkejut karena ia baru pertama kali melihat Ling Pui lembut kepada seorang wanita. Chojun mengatakan, "Sosang, kau sudah punya Ling Pui, kenapa masih merebut Ayao dariku?" Di perjalanan, Sosang menanyakan tentang Kabupaten Fengyi pada Ling Pui. Sosang ingin tahu apakah Kabupaten Fengyi lebih menderita daripada Kabupaten Hua. Ling Pui memberitahu jika Kabupaten Fengyi lebih baik daripada Kabupaten Hua, yang mana dari depan gerbang saja sudah banyak orang yang mati. Di Kabupaten Fengyi jauh lebih baik, tidak ada warga yang menjadi korban, tidak ada rumah yang hancur. Itu semua berkat Jenderal He beserta anaknya yang mati-matian menahan para pemberontak di luar gerbang, sehingga Kabupaten Fengyi aman. Namun seluruh keluarga He kecuali Chojun menjadi korban. Sosang yang mendengar itu merasa malu karena di Kabupaten Hua banyak terjadi korban dan banyak rumah yang hancur. Sosang hanya bisa membantu untuk memperbaiki bangunan, bukan menyelamatkan seluruh warga. Ia merasa jika Jenderal He benar-benar seorang pahlawan. Saat sampai di kediaman, sudah ada Ayao yang menunggu Sosang. Ayao sangat khawatir dengan Sosang. Sosang juga menjelaskan ia tadi melihat Chojun mengeksekusi Pangeran Xiao. Sosang juga meminta pada Ayao untuk tidak lagi menemuinya. Ayao bilang, jika suasana hatimu membaik, Ayao akan mengajaknya pergi membeli cemilan. Sosang hanya mengangguk sambil tersenyum pada Ayao. Malam harinya, Sosang merenung. Ia mengingat kembali perkataan Ling Pui, jika Kabupaten Hua dan Fengyi berbeda. Kabupaten Hua hancur dan memakan banyak korban. Kabupaten Fengyi benar-benar terselamatkan atas aksi Jenderal He. Karena itu, Sosang menjadi yakin untuk melepaskan Ayao karena ia ingin menghormati permintaan terakhirnya Jenderal He. Keesokan harinya, pertemuan antara keluarga Ayao dan keluarga Sosang. Sosang sudah menyetujui untuk membatalkan pernikahannya dengan Ayao, namun Ayao menolak. Ayao bersikeras untuk mempertahankan pernikahannya dengan Sosang. Kemudian Sosang mengajak Ayao untuk mengobrol berdua karena ada yang ingin ia bicarakan. Sosang mengatakan pada Ayao, jika Jenderal He sangat baik padamu. Kau juga pernah bilang jika kau sering mengalah pada Chojun karena kau sangat menghormati Jenderal He. Sosang menanyakan pada Ayao, apakah kau tahu bagaimana ia mati? Ia mati dengan banyak lubang di badannya akibat ratusan anak panah. Tidak ada bagian tubuh yang utuh, dan putra-putranya semua tewas. Tidak ada yang utuh pada jenazah mereka. Sosang memberitahu Ayao jika Kabupaten Fengyi terselamatkan tanpa ada korban dan rumah yang hancur, tidak seperti Kabupaten Hua. Itu semua berkat Jenderal He beserta para putranya menerobos para pemberontak untuk melindungi rakyat. Mereka mengorbankan nyawa demi negara. Jadi hubungan kita tidak pantas dibahas di depannya. Mendengar itu, Ayao seketika setuju untuk membatalkan pernikahannya dengan Sosang. Mereka pun kembali ke pertemuan. Ayao mengatakan jika ia sudah sadar dan
ia sudah setuju untuk membatalkan pernikahan ini. Keesokan harinya, Sosang datang ke upacara penghormatan. Sosang sedikit agak murung. Wan Cici memberitahu pada Sosang nama-nama para putri istana kekaisaran. Namun, kakaknya Sosang melarang Wan Cici mengatakan itu. Lagi pula, Sosang tidak akan masuk ke dalam istana. Sosang hanya melirik ke samping karena ia melihat Ayao dan Putri Chojun. Begitupun dengan Ayao. Keesokan harinya, Sosang datang ke upacara penghormatan. Sosang sedikit agak murung. Wan Cici memberitahu pada Sosang nama-nama para putri istana kekaisaran. Namun, kakaknya Sosang melarang Wan Cici mengatakan itu. Lagi pula, Sosang tidak akan masuk ke dalam istana. Sosang hanya melirik ke samping karena ia melihat Ayao dan Putri Chojun. Begitupun dengan Ayao. Tiba-tiba, Yuan Sanjian datang dan menghampiri Sosang. Sanjian sedikit memberi nasihat untuk tidak usah jatuh cinta dan hiduplah dengan bebas. Hiduplah sendirian, kata Sosang. Ia pun meninggalkan Sanjian. Sanjian mengikuti Sosang. Sosang langsung menyebut nama Sanjian dengan keras, sehingga para gadis-gadis langsung mengerumuni Sanjian. 不要急，不要急，慢点，慢点。 Sosang pergi meninggalkan acara itu. Sosang pergi ke sebuah menara, yaitu menara Yanhui. Sosang yang menyukai rekonstruksi bangunan mulai memandangi bangunan menara. Namun, saat sedang mengamati, ia mendengar suara orang yang sedang berdiskusi tentang cara bagaimana menyingkirkan putra mahkota. Sosang pun ketahuan. Lalu tiba-tiba Lin Pui mendekap Sosang dan mereka terjatuh dari atap. Untung saja Lin Pui sempat berpegangan. Lin Pui meminta pada Sosang untuk memanjat naik ke atap. Saat Sosang sudah memanjat ke atap, Lin Pui dengan kekuatan rajin pull-up-nya mencoba naik ke atas atap. Mereka berdua pun berhasil naik kembali. Lin Pui meminta pada Sosang untuk tidak mendengar apapun. Masalah hari ini kau harus rahasiakan, dan kau juga tidak pernah datang ke menara Yanhui. Jika tidak, nyawamu akan terancam, kata Lin Pui. 但林将军凯旋之时为你吹笛。 言下不是说 Lin Pui memperlihatkan sebuah leontin giok. Sosang langsung mencoba mengambil leontinnya. Lin Pui membaca tulisan pada leontin itu. Roro, nama kecilmu lucu sekali, kata Lin Pui. Apanya yang Roro, kata Sosang. Itu Niao Niao. Itu hanya setengah leontin, setengahnya lagi hilang. Lin Pui ingin menyimpan leontin itu. Lin Pui bilang, leontin ini lebih baik ditemukan pada mereka atau padaku. Jika ditemukan oleh mereka, pasti mereka akan mencarimu, kemudian akan membunuhmu. Lebih baik leontin ini berikan saja padaku. Sosang menolak dan bilang, tidak keduanya. Sosang langsung ingin merebut leontinnya. Lin Pui langsung menarik tangannya dan terlihat luka lama Lin Pui kambuh lagi. Sosang mengkhawatirkan lukanya Lin Pui dan menanyakan luka itu lagi. Lin Pui tersenyum dan bilang, untung saja ada luka ini. 若若，袅袅， 不堪入目。 是 Beralih scene ke Kaisar. Kaisar sedang marah akibat putra Jenderal Cheng dan putri Jenderal Wan. Namun, penasihat Kaisar tiba-tiba datang dan memberi kabar jika Lin Pui sudah kembali dan ia kembali bersama dengan nona keempat Cheng. Lin Pui membuat cerita seolah-olah Sosang hampir terjatuh dari tebing. Kaisar yang mendengar Lin Pui dan Sosang bersama langsung ingin segera menemui mereka dan melupakan masalah putra Jenderal Cheng serta putri Jenderal Wan. Nampak di luar tenda, Jenderal Cheng dan Jenderal Wan sedang memohon ampun. Kaisar langsung memapah Jenderal Cheng untuk berdiri dan memintanya untuk ikut bersamanya. Tentu saja Jenderal Cheng kebingungan. 快起来，快起来！谢，老实交代。 Di tenda Lin Pui sedang melatih Sosang untuk berpura-pura sedih. Lin Pui menjelaskan jika bertemu Kaisar nanti, kau harus seperti ini. Sosang terkejut karena yang akan datang adalah Kaisar. Sosang ingin pergi, namun Lin Pui segera menarik Sosang kembali. Muncullah Kaisar dan ayahnya Sosang. Ini pertama kalinya Kaisar melihat Sosang. Kaisar menanya Sosang, kenapa luka lama Lin Pui terbuka lagi? Sosang hanya terdiam. Lalu Lin Pui menjelaskan jika tadinya Sosang menunggangi kuda dan tidak sengaja hampir jatuh dari tebing. Ia kebetulan lewat dan membantunya, sehingga membuat luka lamanya terbuka lagi.
Keesokan harinya, Sosang dan ayahnya pergi ke kediaman Ling Pui untuk mengucapkan terima kasih. Mereka berdua nampak takut. Saat masuk, ayahnya Sosang dan Sosang sedikit tidak nyaman karena sangatlah sepi. Sosang mengatakan bahwa perempuan pun tidak ada di sini. Tiba-tiba, Ling Pui datang sambil mengatakan, "Bukankah kau seorang perempuan? Ada kau seorang saja, itu sudah cukup." Lalu, Ling Pui menanyakan alasan kedatangan mereka. Mereka bilang, datang untuk mengucapkan terima kasih. Ling Pui menyuruh mereka duduk, tapi ayahnya Sosang dan Sosang saling berbisik untuk cepat pergi dari sini. Mereka pun pamit untuk pergi. 阿凤，我们快些回去，否则我腿都软了。 Lalu, saat ingin keluar dari kediaman Ling Pui, mereka diberhentikan oleh pengawalnya Ling Pui. Ia bilang jika Nona Cheng diminta untuk membantu mencari setengah gioknya kemarin. Sosang akan membantu, namun saat ayahnya ingin ikut, para pengawal memberhentikan. Pengawalnya bilang jika Jenderal Cheng bisa melawan 10 pasukan sendirian, dan mereka ingin mencoba itu untuk latihan. Namun, Jenderal Cheng bilang ia sedikit kurang enak badan, jadi lain hari saja, dan meminta Sosang untuk jaga diri baik-baik. Sosang hanya diam kebingungan. 以玉佩要挟， Saat Sosang di dalam, Ling Pui mengatakan pada Sosang, "Apakah kau begitu takut padaku? Sampai menjengukku saja membawa ayahmu datang." Tiba-tiba, putra mahkota Yuan Sanjian, Putri Ruyang, serta Wang Ling datang. Wang Ling langsung membuat Sosang kesal, dan Sosang pergi. Saat Sosang pergi, Ling Pui marah dan mengusir semuanya, termasuk putra mahkota juga ikut diusir. 入宫觐见。 Malam harinya, Kaisar membahas tentang Ling Pui. Ia membesarkan Ling Pui seperti anaknya sendiri, karena ia ingin membalas jasa pamannya Ling Pui, yaitu Jenderal Huo. Kaisar juga bilang, ini momen yang langka. Ada gadis yang Ling Pui sukai. Kaisar akan bersikeras untuk menyatukan mereka, dan akan mengundang Sosang dan keluarganya masuk ke istana. Keesokan harinya, Sosang dan keluarganya menuju istana. Di perjalanan, ibunya Sosang menanyai Sosang, "Kemarin, saat menemui Ling Pui, apakah terjadi kesalahan?" Karena mereka bingung, tiba-tiba Kaisar mengundang mereka ke istana. Kemudian, ibunya mengajari tata krama dalam istana, karena di dalam istana akan menemui orang-orang yang terhormat. Ada banyak peraturan, harus memberi hormat sambil berlutut, dan mengucapkan, "Selamat, Kaisar, semoga panjang umur dan sehat selalu." Lalu menyebutkan jabatan ayahmu, baru menyebutkan namamu sendiri. Dalam hati, Sosang bilang, "Kenapa baru sekarang diajari? Aku rasa sudah terlambat, karena Sosang akan lupa." 早干嘛去了？晚了。臣女， Saat sampai, mereka memberikan hormat pada Kaisar. Namun, Sosang sedikit bingung dengan tata cara memberikan hormat pada Kaisar. Saat sudah memberikan salam, Kaisar meminta Sosang datang menghadap. Sosang hanya menghadapkan dan sedikit memajukan badannya ke arah permaisuri. Kaisar bilang, "Bukan begitu, itu terlalu jauh. Sini dan datang kemari." Sosang pun membawa alas duduknya. Kaisar bilang, "Sudah diam, jangan bergerak," dan menyuruh pelayan untuk membawakan alas duduknya. 臣女叫陈少商， Permaisuri menanyakan namanya. Sosang pun memperkenalkan namanya dengan sedikit ragu karena ia lupa cara memperkenalkan diri di depan Kaisar. Sosang pun langsung memperkenalkan jika namanya Cheng Shaosang. Namanya diambil dari senar kecapi, senar Shaosang. Nama yang bagus, kata permaisuri. Setelah mengobrol dengan Shaosang, permaisuri sedikit tertarik pada Shaosang dan menanyakan siapa yang mengajari Shaosang. Ibunya Shaosang langsung memohon ampun karena selama ini ia di medan perang dan baru pulang beberapa bulan lalu, memohon pada Kaisar untuk tidak menertawakan. Shaosang langsung memuji permaisuri. Shaosang bilang, "Permaisuri sangatlah cantik." Kaisar pun bilang, "Lebih cantik permaisuri atau ibumu?" Shaosang melirik ibunya. Muka ibunya tampak marah. Ia pun langsung bilang, "Jika lebih cantik permaisuri." Lagi dan lagi, ibunya Shaosang memohon ampun pada Kaisar karena kelakuan Shaosang yang tidak sesuai aturan. Namun, Kaisar tidak mempermasalahkan itu. Ia jauh lebih suka sikap yang belak-belakan seperti ini. 阿嬷好看，
还是皇后好看啊？皇后好看。 Sosang disuruh menunggu di sebuah ruangan. Sosang mengamati ruangan itu. Namun saat ia sedang mengamati, tiba-tiba ia mendengar suara keributan. Ternyata itu suara dari putri dari permaisuri, yaitu putri kelima. Ia pun mempergoki Sosang dan mengatakan, budak rendahan berani-beraninya menguping. Sosang bilang ia tidak menguping, hanya saja suaramu yang terlalu keras. Aku tidak ingin dengar pun tetap akan terdengar. Putri kelima kesal dan memanggil pelayannya untuk memberi hukuman pada Sosang. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pelayan dari permaisuri dan meminta putri kelima untuk memaklumi karena Sosang baru pertama kali memasuki istana. Mendengar itu, putri kelima hanya memberi peringatan pada Sosang untuk tidak berurusan dengannya lagi. Saat di perjamuan, Sosang duduk di sebelahnya Wang Ling. Sosang sedikit lapar, ia pun memakan kembali sisa rotinya tadi. Putri kelima menegur Sosang karena berani-beraninya makan saat perjamuan belum dimulai. Sosang pun tidak peduli. Tiba-tiba Sosang sakit perut dan ingin pergi ke kamar mandi. Saat di luar, Sosang ingin memakai sepatunya. Tiba-tiba pelayannya putri kelima datang dan menendang sepatunya Sosang. Sosang hanya membalas dengan senyuman. Sosang mencoba mengambil sepatunya, namun lagi dan lagi sepatunya ditendang oleh pelayannya putri kelima. Saat Sosang ingin mengambil sepatunya, seseorang melemparkan kendi air dan pecah di hadapannya. Tidak hanya itu, seorang pelayan juga menendang Sosang, sehingga Sosang akan terjatuh di depan pecahan kendi yang berserakan. Untung saja Lin Pui datang, langsung menangkap Sosang, sehingga ia tidak jadi jatuh di pecahan kendi itu. Lin Pui pun membantu memasangkan sepatu pada Sosang. Lin Pui memapa Sosang untuk pergi. Saat akan melewati putri kelima, Sosang menatap putri kelima dan seketika Sosang langsung mengambil rotinya kembali karena jatuh belum 5 menit. Saat sampai di ruang perjamuan, Sosang diminta untuk dilepaskan. Lin Pui bilang, coba lihat di sekelilingmu. Sontak semua orang melihat ke arah mereka. Sosang pun hanya diam dan mengikuti Lin Pui untuk duduk di sebelahnya. Pangeran kelima sedikit mengejek Sosang. Lin Pui bilang, pangeran kelima tak perlu khawatir karena Sosang sudah akan menikah. Pangeran kelima tidaklah percaya karena Sosang baru saja membatalkan pernikahannya pada Ayao. Benar kata Lin Pui, jadi sekarang ia boleh untuk melamar Sosang. Sosang sangat terkejut mendengar itu. Sosang bilang, tidak usah mengatakan itu untuk membelaku. Kaisar serta ibu dan ayahnya Sosang datang. Ayahnya Sosang bilang, kenapa kau duduk di sini sambil berbisik? Lin Pui langsung bersujud pada Kaisar dan memohon pada Kaisar untuk menggantikan orang tuanya melamar Sosang. Semua orang tampaklah terkejut. Kaisar sangatlah senang mendengar ini karena sudah sejak lama Kaisar menginginkan Lin Pui untuk menikah. Kaisar langsung memanggil ayahnya Sosang. Ia mengatakan jika hari ini ia akan menggantikan orang tuanya Lin Pui untuk melamar putrimu, serta menanyakan pendapat ayahnya Sosang. Ibunya Sosang langsung menolak. Ia meminta Kaisar untuk menarik perintah karena ia bilang Sosang tidaklah pantas untuk Lin Pui. Lin Pui seorang pahlawan muda, masa depannya sangatlah jelas, tidak sebanding dengan putri kami yaitu Cheng Shaoshang. Sosang sedari kecil kurang pendidikan, perlakuannya sangatlah buruk, tidak sopan, tidak patuh, dan meminta untuk mengganti saja, janganlah Sosang. Sosang sangat tidak pantas. Kebayang dong rasanya direndahkan orang aja sakit hati, apalagi direndahkan oleh ibu sendiri. Sosang hanya diam saat mendengar itu. Kemudian Kaisar menanyakan pada Sosang, apakah kau merasa dirimu seperti yang ibumu katakan? Dengan berat hati, Sosang menjawab, benar yang dikatakan oleh ibuku tentangku. Karakterku saja bahkan direndahkan oleh ibuku. Bagaimana mungkin pantas untuk Jenderal Ling, kata Sosang. Kaisar kembali menanyakan pada ayah dan ibunya Sosang, namun tetap saja mereka menolak, membuat Kaisar marah dan akan menghukum seluruh keluarga Cheng karena berani melanggar perintah Kaisar. Sosang menanyakan pada Lin Pui, semua yang dibilang ibuku benar. Aku sesuai dengan yang dibilang ibuku, berperilaku kasar dan sering membuat masalah. Namun ini semua abaikan dulu.
karena Saosang ingin menanyakan pada Ling Pui, apakah kau masih mau menikahiku? Yang seperti ini, kata Saosang. 林将军， Tentu, kata Ling Pui. Aku tidak tahu aku terlihat begitu baik di matamu. Kau bahkan juga tidak tahu jika kau, Cheng Saosang, adalah wanita terbaik di mataku. Mungkin Saosang bukan wanita yang baik di hati semua orang, tapi di hatiku, dia adalah wanita yang terbaik. Di kehidupan ini, aku hanya ingin menikahinya. 他天真果敢，敢爱敢恨。 Kaisar menanyakan pendapat Saosang. Saosang melihat ke arah kedua orang tuanya. Dengan percaya diri, ia menerima lamaran Jenderal Ling. Kaisar menyetujui dan akan menghukum siapapun yang akan menentang pernikahan ini. Kedua orang tuanya Saosang terpaksa ikut menyetujui. 你瞧瞧，你瞧瞧他这般模样。 Di kediaman Chong, ibunya Saosang sangatlah marah pada Saosang karena ia berani menerima lamarannya Ling Pui. Saosang menjelaskan, semua aturan yang ibunya katakan tidak ada yang menyuruh untuk menolak perintah kaisar. Tapi kenapa ayah dan ibu menolak perintah kaisar? Saosang bilang, saat ia akan menikah dengan Ayao, kalian terus membahas Ling Pui. Dan sekarang, saat Ling Pui melamarku, kenapa kalian tidak setuju? Jika kaisar memberi pernikahan ini pada kakak sepupunya, yaitu Yang, apakah kalian akan menolak juga? Ibu Saosang bilang, tentu tidak akan, karena Yang lebih baik darimu. Ibu dan ayahnya Saosang khawatir pada Saosang karena Ling Pui sangat dekat dengan kaisar. Takutnya Saosang akan terus berada di dalam istana. Di istana, sedikit kesalahan saja nyawa melayang. Apalagi karakter Saosang yang keras kepala, takutnya akan membuat dirinya dalam bahaya. Saosang menjelaskan, hari ini ibu dan ayahnya merendahkannya di hadapan orang-orang. Wanita-wanita yang biasa mengejekku sangat puas dengan perkataan ibu dan ayahnya. Kalian menganggapku seperti debu, tak bernilai. Saosang menjelaskan, ia juga punya harga diri dan martabat. Apapun yang akan dilalui Saosang ke depannya, ia harap ayah dan ibu tidak menghalanginya lagi. Sampai di sini dulu alur drama Love Like the Galaxy episode 21 sampai dengan 24. Terima kasih sudah menonton. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan tulis di kolom komentar untuk memberikan kritik dan saran. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.